Oke, nah kita lanjut di integral tak tentu dulu. Oke, ini kita bahas dari awal. Jadi buat yang belum baru melihat video ini, coba lihat video sebelumnya, sudah dipublish di sebelum video ini di YouTube Genera Education. Oke, nah integral tak tentu itu integral apa? Integral yang tidak ada batas atas ataupun batas bawah. Misalkan ini A, ini B, oke. Fx dx. Nah, ini adalah integral tentu namanya, oke. Nah, integral tak tentu gimana? Tidak ada batasnya. Oke, kita jelaskan integral tak tentu dulu. Integral fx dx. Nah, ini jadi fx, oke. Nah, terus kita perlu pelajari sifatnya dulu. Sifat integral secara keseluruhan. Oke. Integral yang pertama k dx. Oke, k dx. Oke. Nah, ini gimana? Tapi dulu coba. Integral k dx. K adalah konstanta, itu integralnya apa? Yaitu kx plus c. Oke. Nah, yang nomor 2 sifatnya yaitu integral k fx dx. Itu bisa dibuat k-nya dikeluarin, konstantanya, baru integralkan dalamnya fx dx. Oke, yang ketiga, ini kita masih bicara tentang sifat-sifatnya. Oke, nah jika ada integral fx plus gx dx, ini bisa kita buat integral fx dx ditambah integral gx dx. Oke. Begitupun juga yang minusnya, integral fx minus gx, oke, dx. Ini kita bisa ubah menjadi integral fx dx dikurangi integral gx dx. Oke. Nah, sampai sini paham? Oke, ini masalah integral tak tentu ya. Tadi ingat integral tak tentu juga konsepnya gini. Misalkan ada integral x pangkat n dx, yaitu integralnya jadi apa? X pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c. Nah, kenapa ada c? Nah, buat teman-teman yang belum lihat videonya, tonton di video penjelasan sebelumnya. Sudah dijelaskan kenapa ada c. Ini penjelasan secara detail, oke. Terus integral ax pangkat n dx, maksudnya ada konstantanya, yaitu ax pangkatnya n plus 1 per n plus 1, oke, plus c. Oke. Nah, ini konsep-konsepnya. Selanjutnya kita akan mencoba memantapkan integral tak tentu melalui soal-soal ya, 1-5 soal, baru kita nanti lanjut ke integral tentu. Nah, oke, sudah ada soalnya. Mari kita kerjakan. Yang pertama integral. Wah, terlalu banget. Wait. Oke, udah hapus. Integral 3 dx. Nah, ini kan konstanta kan. Nah, integral 3 dx yaitu 3x plus c. Oke. Terus integral 3x pangkat 5. Kita hapus dulu. Integral 3x pangkat 5 dx yaitu 3x pangkat 5 nya tambah 1, 6 dibagi 6. Oke. Itu menjadi setengah x pangkat 6 plus c. Integral x kuadrat ditambah x dx. Ingat tadi sudah dijelaskan ya. Maksudnya dx di sini apa? Yaitu dia mengintegralkan terhadap x. Oke, berarti sepertiga x pangkat 3 ditambah setengah x kuadrat, ya kan ini. Terus integral x kuadrat minus x
Nah, ini dx. Kita bisa pakai sifatnya tadi, yaitu integral x kuadrat dx dikurangi integral x dx, ya kan? Sesuai sifat tadi, menjadi x pangkat 3 per 3 dikurangi x pangkat 2 per 2, atau sepertiga x pangkat 3 dikurangi setengah x pangkat 2. Ingat, plus c. Dan juga plus c. Oke. Nah, lagi-lagi, kenapa harus plus c? Nah, ini harus teman-teman cek di video sebelumnya. Oke. Sekarang lanjut ini, integral. Ya, integral perkalian nih. Integral x kuadrat plus 2 dikalikan 2x min 3 ini. Nah, ini integralnya gimana? Teman-teman bisa kalikan dulu aja. Oke. Kalikan aja yang pertama, yaitu integral ini x kuadrat kalikan 2x, yaitu 2x pangkat 3, ya kan? Dikurangi 3x kuadrat. Oke, ditambah 4x dikurangi 6. Ini dalam kurung dx. Jadinya apa? Oke, 2x pangkat 4 per 4 dikurangi x pangkat 3, 3x pangkat 3 per 3. Oke, ditambah 4x kuadrat per 2 dikurangi 6x plus c. Oke, ini adalah jawabannya. Oke. Nah, untuk soal selanjutnya kita hapus beberapa dulu. Bentar. Oke, kita hapus dulu sampai sini. Oke, cukup. Nah, kita lanjut nih. Kita lanjut, yaitu integral x plus 4 per akar x dx. Nah, oke, ini langsung aja soal yang ini. Yang atas hampir sama lah ya. Yaudah, ini apa? Kita bisa pakai sifat integral tadi. Kita bisa integral x per akar x, ya kan? Ditambah, dikasih dx terlebih dahulu, ditambah integral 4 per akar x dx. Nah, ingat, ini bisa kita buat, ya kan, gini, x dibagi x pangkat setengah kan, ya kan, dx ditambah integral 4 per x pangkat setengah. Ingat, ini bisa kita buat integral x pangkat minus setengah, ya kan, pembagian kan, sifat logaritma. Dx ditambah integral ini 4 x pangkat minus setengah dx. Yaudah, ini kita tambah 1 jadi setengah kan, dx pangkat setengah per setengah ditambah ini 4x pangkat setengah per setengah, ya kan, setengah minus setengah tambah 1 itu plus setengah kan. Yaudah, berarti ini 2x pangkat setengah ditambah 8x pangkat setengah, atau bisa ditulis ulang di sini aja, yaitu menjadi integral x plus 4 per akar x dx. Ini akan bernilai sama dengan 2 akar x plus 8 akar x, ya kan? Oke. Nah, jadinya gimana? Nah, tadi ada salahnya, maaf. Ini yaitu x pangkat plus setengah kan, pangkat setengah, ya kan, ini x per x pangkat setengah itu jadi x pangkat setengah, jadi ini 3 per 2, ini 3 per 2. Oke, yang ini jadinya 2 per 3 x pangkat 3 per 2. Nah, jadi ini kita salah, jadi 2 per 3 x pangkat 3 per 2 ditambah 8 x pangkat setengah, atau kita bisa tuliskan 2 per 3 x akar x ditambah 8 akar x plus c. Oke, nih. Oke, terus satu lagi, ntar habis itu kita lanjut ke video integral tentu. Oke,
Nah, yang perlu kalian perhatikan juga di sini gini. Masalah ini, misalkan ini integral 4 atau maaf. Nah, lanjut tadi mau menjelaskan tentang gini, integral x plus 4 dx sama integral x plus 4 dx plus 4. Nah, ini apakah jawabannya sama antara ini dan ini? Nah, antara 1 dan 2 apakah sama jawabannya? Coba teman-teman pikir dulu. Nah, sebenarnya ini dua integral yang berbeda. Ingat konsep integral. Integral x pangkat n dx ini adalah n, maksudnya ini x n plus 1 dibagi n plus 1 plus c kan, ya kan. Nah, sebenarnya konsep integral ini yang paling penting ialah antara variabel dengan d-nya itu sama. Misalkan integral integral ax oke, dx ini bisa dioperasikan. Tapi kalau integral ax dy ini tidak bisa karena dia ini diintegralkan terhadap y, sedangkan di sini tidak ada nilai y. Oke. Nah, jadinya apa? Integralnya ya ini semua dianggap konstanta. Jadi integralnya apa? Ax y plus c, ya kan? Karena ini menjadi ax-nya sebagai konstanta sama dengan integral dy, yaitu ax y plus c. Oke. Nah, sebenarnya di belakang dx itu yang paling menentukan. Nah, sekarang gini. Ini teman-teman sudah dijelaskan di video sebelumnya bahwa ini dx plus 4 sudah dijelaskan berhubungan dengan turunan. Nah, kalau yang soal nomor 1 integral x plus 4 dx ini jawabannya apa? Yaitu dia yang terdapat nilai x-nya diintegralkan. Jadi setengah x kuadrat ditambah 4x plus c. Nah, yang kedua integral x plus 4 dx plus 4. Nah, ini gimana? Ayo. Nah, ini menjadi setengah x plus 4 kuadrat plus c. Oke. Nah, ini yang harus teman-teman bedakan, bahwa operasi di belakangnya ini mempengaruhi belakangnya d. Kenapa? Ini integral kotak pangkat n d kotak. Ini pasti nilainya apa? Kotak pangkat n plus 1 per n plus 1. Kotaknya apapun. Nah, ini kita bisa aja dibuat kotak. Integral kotak d kotak, ya kan? Ya kan? Nah, sama aja ini plus c. Misalkan integral nih ya, x kuadrat tambah 2x plus 1 d x kuadrat tambah 2x plus 1. Hasilnya pasti apa? Ini kita anggap kotak nih, bisa integral kotak d kotak, yaitu kotak pangkat setengah plus c. Nah, ini setengah, ini 2. Maaf, ini 2. Setengah kotak kuadrat plus c. Ya udah, ini kita buat menjadi setengah x kuadrat tambah 2x plus 1 kuadrat plus c. Nah, konsep ini yang teman-teman harus perhatikan, karena soal seperti ini bakalan muncul banyak di soal integral substitusi. Nah, ini masih tak tentu. Nah, video selanjutnya integral tentu, dan selanjutnya lagi integral substitusi yang akan membahas lebih dalam tentang ini. Oke, itu aja. Kita lanjut ke video selanjutnya.